Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umnia Nisrina. Saya dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menerangkan materi yang berjudul Kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Biografi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani lahir pada 18 Februari 1372 di Mesir dengan nama lengkap Syihabuddin Abdul Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar. Beliau bernama Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad bin Hajar Al-Kannani Al-Asqalani Al-Misri. Nama sebenarnya adalah Syihabuddin Abdul Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Hajar Al-Kinani Al-Asqalani Asy-Syafi'i Al-Misri. Kemudian dikenal dengan nama Ibnu Hajar dan gelarnya Al-Hafidz. Adapun penyebutan Al-Asqalani adalah nisbat kepada Asqalan, sebuah kota yang masuk dalam wilayah Palestina dekat Uzzah. Ia tumbuh yatim piatu karena ayahnya meninggal saat usianya baru menginjak 4 tahun. Kemudian disusul oleh ibunya, karena sejak kecil Ibnu Hajar diasuh oleh kerabatnya, Zaki ad-Din Al-Karubi, yang menjadi wali sahnya. Ia adalah seorang ahli hadis terkemuka yang diketahui memiliki 150 karya dari beberapa bidang ilmu. Selain hadis, karya-karyanya membahas mengenai sejarah, tafsir, puisi, dan fikih Syafi'i. Salah satu karyanya yang terkenal adalah Kitab Fathul Bari, Kemenangan Sang Pencipta, yang merupakan penjelasan kitab Sahih Bukhari yang diakui paling detail. Salah satu guru Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah Syamsuddin bil Al-Alaf. Ia belajar menghafal Al-Quran sejak usia 5 tahun. Pada usia 9 tahun, ia telah menghafal seluruh isi Al-Quran. Kemudian, menginjak usia 13 tahun, ia semakin serius untuk belajar, bahkan menamatkan sejumlah kitab. Pendidikan Ibnu Hajar Al-Asqalani di Mesir dipercayakan kepada sarjana hadis Syamsuddin bin Al-Qattan. Selain itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani belajar tentang fikih dan hadis dari Al-Hafidz Al-Iraqi. Saat belajar bersama Al-Hafidz Al-Iraqi, inilah kemampuannya berkembang hingga menjadi pengajar hadis. Setelah itu, ia pindah ke Syam, Hijaz, dan Yaman, di mana ia diberi izin oleh ulama setempat untuk mengajar hadis dan fikih. Sistematika Kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Sistematika Kitab Fathul Al-Bari mengikuti sistematika yang ada dalam kitab Sahih Bukhari. Urutan kitab, bab, dan nomor hadis dalam kitab syarah ini disusun sebagaimana yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Terdiri dari sekitar 97 judul kitab, 3.230 judul bab, dan sekitar 7.523 hadis. Dalam sistematika penyusunan kitab syarahnya Ibnu Hajar, yang pertama menyebutkan bab dan hadisnya, kemudian menjelaskan hubungan antara keduanya apabila masih belum jelas. Yang kedua menyebutkan faedah, matan, dan sanad hadis yang terdapat ziyadah, menjelaskan perawi mudallis yang semuanya diambil dari kitab induk musnad, jami' dan lainnya yang memenuhi syarat kesahihannya dan kehasanannya. Yang ketiga, memausulkan hadis yang muqati karena mu'allaq dan mauquf. Yang keempat, menjelaskan
makna kata yang sulit secara bahasa. Yang kelima, mengungkapkan pendapat para ulama mengenai istinbat hukum fikih, nasihat, adab dari suatu hadis dan membatasi pada pendapat yang kuat. Apabila matan hadis disebutkan berulang pada bab tertentu dan tidak terdapat pada bab terdahulu, maka Ibnu Hajar akan menjelaskan hikmah pengulangan tersebut tanpa mengulang penjelasannya, kecuali jika terjadi perbedaan pada lafal dan maknanya, maka dijelaskan pada kalimat yang berbeda saja. Namun, apabila terdapat pengulangan pada bab yang lain, maka Ibnu Hajar akan menyingkat penjelasannya. Kitab Syarah Bukhari Fathul Bari. Latar belakang penyusunan dan penamaan Kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab Fathul Bari terdiri dari 13 jilid, edisi lain 15 jilid, dan 1 jilid muqaddimahnya yang diberi judul Hadyu Asyari. Muqaddimah ini amat tinggi nilainya. Seandainya ia ditulis dengan tinta emas, maka emas itu belum sebanding dengan tulisan ini. Sebab ini merupakan kunci untuk memahami Sahih Bukhari. Kitab Hadyu Asyari diselesaikan penulisannya pada tahun 813 Hijriah. Sedangkan Fathul Bari baru dimulai penulisannya pada tahun 817 Hijriah dan selesai pada tahun 842 Hijriah. Dengan demikian, penyusunan kitab Fathul Bari memakan waktu selama 1/4 abad atau 25 tahun. Ketika memasuki judul kitab baru, ditemukan judul kitab sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Kemudian, judul tersebut diberi syarah oleh Ibnu Hajar. Syarah terhadap judul kitab tersebut antara lain meliputi penjelasan tentang maksud judul tersebut dan penjelasan tentang berbagai macam judul yang dipakai oleh para periwayat hadis terdahulu yang menulis kitab hadis. Isi kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar menjelaskan masalah bahasa dan i'rab dan menguraikan masalah penting yang tidak ditemukan dalam kitab lainnya. Juga menjelaskan dari segi balaghah dan sastranya, mengambil hukum serta pemaparan berbagai masalah yang diperdebatkan oleh para ulama, baik menyangkut fikih maupun ilmu kalam secara terperinci dan tidak memihak. Di samping itu, beliau mengumpulkan seluruh sanad hadis dan menelitinya, serta menerangkan tingkat kesahihannya dan kedhaifannya. Dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar banyak menukilkan pendapat berbagai ulama yang berbeda-beda. Pendapat-pendapat yang ia nukilkan tersebut terutama dari ulama fikih, kalam, tafsir, hadis, bahasa, dan tasawuf. Hal ini menunjukkan keluasan ilmu dan penguasaannya mengenai kitab-kitab hadis dan bidang ilmu lainnya. Keluasan ilmu Ibnu Hajar terlihat pula dari karya-karyanya yang terekam dalam berbagai disiplin ilmu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.